Halo semuanya, salam kenal. Saya Yoga Maulana dari Ilmu Komunikasi Yunan 2020. Jadi pada video public speaking kali ini saya bertemu dengan teman-teman jurnalis mager ya, Bang. Jurnalis mager ya. Jurnalis Kita mager, mengklaim diri jurnalis mager. Jurnalis mager. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba public speaking saya kepada teman-teman jurnalis ini dengan sebuah topik obrolan. Nah, kali ini saya mau bicara tentang musik nih. Lebih tepatnya dengan subtema indie bukanlah sebuah genre. Indie bukanlah sebuah genre. Nah, pertama kenapa teman-teman jurnalis mesti mendengarkan saya gitu? Karena pertama, sekarang saya tanya, perkenalan dulu deh. Ya. Abang namanya siapa? Nama saya Dafa. Nama saya Indra. Nah, kira-kira Abang Dafa dulu, Bang Dafa suka denger musik nggak? Suka. Bang Indra? Tentu. Semua kita denger musik ya? Iya. Ya, jadi kenapa teman-teman mesti mendengarkan saya? Karena kita sehari-hari sering mendengar musik. Iya. Dan tentunya jika mendengar saja, kita pasti suka dengan musik yang kita sukai kan. Tapi kalau kita lebih mengenal apa yang kita suka itu, tentu nilainya akan beda. Baik itu kita sadar atau tidak sadar gitu. Jadi saya akan berbagi informasi tentang apa itu indie sendiri gitu ya. Selama ini saya rasa mungkin teman-teman jurnalis sudah lumayan tahu lah apa itu indie, tapi dari orang-orang di sekitar kita masih salah dalam stigma apa itu indie. Nah, jadi indie itu sebenarnya berasal dari kata independen. Teman-teman sudah tahu kan. Dan mungkin ini saya lebih berbagi informasinya juga kepada teman-teman yang menyaksikan video ini gitu. Jadi indie itu berasal dari kata independen, yang mana sebenarnya itu bisa dimasukkan ke dalam deskripsi subgenre, tapi lebih kepada bagaimana proses produksi dari musik itu sendiri atau pergerakan dari musisinya. Misalnya ketika musisi itu tugasnya membuat sebuah musik karya, tapi mereka tentunya tidak cuma putus di sana saja kan. Sudah membuat karya, mereka mesti mempublikasi lagi, mereka sharing karya-karya mereka kepada pendengar, kepada fans gitu. Nah, indie itu bagaimana musisinya dalam proses membuat karyanya, dalam proses distribusinya, itu yang indie, yang independen. Mana mereka bebas dalam membuat karyanya seperti apa. Mereka tidak dibatasi oleh aturan-aturan dari major labelnya. Mereka mendistribusikannya secara mandiri gitu. Nah, itu yang independen. Tapi kenapa selama ini kita atau orang-orang di sekitar kita salah dalam menangkap apa itu indie? Ada yang menganggap, sekarang saya tanya deh, kalau menurut Bang Indra, ketika mendengar kata indie itu apa yang pertama terlintas di pikiran Bang Indra? Kalau awal saya mendengar indie ya, belum juga menjelaskan, mungkin saya memikirkan kalau indie itu seperti aliran musik yang dibawa oleh Twenty, kayak apa sky gitu ya. Iya. Kalau Bang Dafa? Kalau indie, kalau saya dengar dari dulu awal saya dengar kata indie itu langsung kepikiran kayak sesuatu yang berasal dari gerakan bawah tanah, mau itu kayak musik gitu kan, mau itu film. Dalam artian bawah tanah ini maksudnya dia gerak sendiri gitu, ya mandiri, independen gitu. Nah, poin yang dari Bang Indra sama Bang Dafa ini sama-sama akan kita bahas nih. Jadi pertama dari Bang Indra membahas kayak 420 gitu. Ya, 420 itu salah satu musisi indie di Indonesia, yang mana mereka punya label sendiri yang bukan major label. Mereka bikin karya sendiri, mereka mendistribusikan sendiri. Tapi sebenarnya bukan cuman hanya 420 band indie di Indonesia gitu, banyak yang lain lagi. Dan mungkin kayak yang kita ketahui kayak Ardhito Pramono, mungkin itu ada orang yang mengetahuinya sebagai artis indie, padahal sebenarnya tidak gitu. Dia major label ya. Ardhito Pramono itu ada di bawah major label, walaupun ketika membuat karya Ardhito dia secara mandiri, tapi ketika mendistribusikannya dia melalui major label. Nah, kenapa selama ini orang-orang menyalahkan indie? Mungkin ada
yang menyaksikan video ini mungkin ada yang mengira kalau indie itu seperti kopi senja. Pasti rata-rata sebagian dari kita mengira kalau indie itu kopi senja, gaya hidup lah gitu. Kalau tentang gaya hidup itu tidak salah, tapi kalau terlalu menyempitkan artinya ke kopi senja itu sebenarnya karena mungkin yang beberapa musisi yang berhasil mencapai pasar mainstream tapi di indie seperti Bara Suara. Nah, dari itu kebiasaan dari 420, nah kebiasaan mereka ditiru oleh fansnya dan mereka menganggap kalau itulah indie gitu. Nah, lalu poin yang disampaikan Bang Dava tentang gerakan bawah tanah. Kalau musik indie itu sebenarnya di Indonesia adanya dari sekitar tahun 80-an sampai tahun 90-an. Tapi 80-an dan 90-an itu lebih dikenal dengan kata-kata underground. Seperti contohnya pas band The Upstairs, band metal juga banyak kan. Band metal juga banyak yang indie gitu. Jadi indie itu, tapi kalau zaman sekarang indie itu lebih cenderung dengan aliran folk, soul gitu. Tapi sebenarnya yang rock, metal, punk banyak yang indie juga. Apalagi sekarang zaman digital itu makin banyak orang-orang yang dalam berkaryanya menjadi lebih bebas gitu. Jadinya semua orang bisa berkarya dan itu sudah termasuk indie. Ya. Jadi sharing informasi saya kali ini lebih kepada meluruskan stigma itu sendiri. Dan kalau misalnya Bang Indra atau Bang Dava atau teman-teman yang menyaksikan video ini ada informasi yang mungkin dari sayanya mesti diperbaiki, ya nggak apa-apa gitu, karena saya berbagi informasi. Ya kembali lagi ke yang pertama saya bilang tadi, kenapa mesti kita mengenali, ya ibaratnya ketika makan gitu. Bang Indra, Bang Dava orang Sumatera kan? Kalau saya orang Sumatera, Indra lahir di Sumatera. Di daerah Jawa. Gitu. Di Sumatera kita kan ada rendang gitu. Ya. Ya ketika makan rendang kita tahu rasanya enak. Tapi ketika makan itu kita tahu rendang itu dari daerah di sini gitu. Dan itu secara nggak langsung menambah nilai dari makanan itu sendiri, kebanggaan kita saat makan itu. Begitu juga dengan musik gitu. Tiap hari kita mendengar musik, tapi dengan kita tahu maknanya itu, oh ini asalnya dari sini, ini asalnya dari sini, itu lebih menambah rasanya lagi. Dan saya merasa buat kedepannya pengetahuan tentang musik itu sudah semestinya diketahui oleh semua orang. Bukan cuman orang-orang yang ada di lingkungan musik saja, tapi semua orang sudah semestinya kenal dengan musik. Nah sekarang kira-kira Bang Indra atau Bang Dava ada pertanyaan? Paling ini sih, kan juga musisi gitu kan, masih perasaan juga tentang stigma tentang indie gitu. Karena saya juga pernah gitu dibilang, wah ya, indie juga lo Dava gitu. Tapi sebenarnya saya nggak suka dibilang kayak gitu. Tapi kalau poinnya suka sebenarnya, bahwa dianggap puitis gitu kan, dianggap suka seni. Tapi penggunaan kata indie nggak suka. Dan juga mungkin pernah digituin mungkin. Mana mungkin perasaan juga gitu. Oke, ini mungkin sekedar informasi buat teman-teman. Ya tadi kata Bang Dava, saya juga musisi kan. Jadi sebenarnya saya pribadi cukup jarang juga disebut sebagai indie saya ini. Karena di keseharian atau dengan musik yang saya bikin pun itu tipikalnya tidak begitu sama dengan stigma indie yang diketahui orang lain. Iya. Padahal sebenarnya saya ini termasuk indie. Termasuk indie, independen kan? Ya independen. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan kalau saya ini indie, ya tergantung maksud dia gitu. Kalau maksud dia memuji saya indie, katanya pokoknya dengan maksud memuji lah, ya nggak apa-apa kan. Tapi kalau misalnya dia salah, ya saya beri informasi indie itu ini sebenarnya ini. Tapi kalau dengan maksud mencemooh atau apa, ya lihat kondisi lah. Yang pastinya kalau ada informasi yang salah, ya diluruskan dulu gitu. Dari Bang Indra clear? Itu ada pertanyaan? Nah, enggak ya. Soalnya gini ya, ketika saya bertemu dengan orang-orang baru, saya dibilang first impressionnya terhadap saya orangnya indie gitu. Padahal gaya berpakaian saya ya emang kayak pakai gelang, apalagi kayak cincin-cincin gini kan. Orang bilang kayak kamu tuh indie loh gitu. Padahal kan saya
memang indie sih. Tapi dia independen gitu dalam apa ya, dalam buat kelompok saya nggak ada masuk kelompok. Tapi kan dalam genre musik enggak gitu ya. Tapi ya tanya saya ada nggak tolak ukur dari indie itu sendiri? Oke. Kayak mungkin dari saya. Jadi kalau yang saya ketahui ya indie atau independen itu baik itu di musik atau dari cara lifestyle atau bahkan sekarang orang kayak buku pun sudah ada buku-buku indie gitu. Jadi yang saya ketahui itu indie itu kebebasan gitu. Jadi dia nggak terikat dengan pasar, tidak terikat dengan tren gitu. Nah jadi kalau misalnya Bang Indra itu ketika dibilang oleh orang indie ya itu hak Bang Indra senang atau enggaknya dibilang indie gitu. Tapi kalau misalnya yang saya lihat ya mungkin indie sih. Intinya ya dengan bebas gitu, tidak terpaku dengan apa yang dinilai oleh orang lain gitu. Karena tren pun bisa saya bilang tren di Indonesia untuk lifestyle ya sudah sangat beragam sekarang kan. Jadi ya indie itu kalau untuk lifestyle ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau senang atau tidaknya Maindra dibilang indie itu tergantung Maindra sendiri. Ya kalau indie itu memang bebas dan tidak terikat sebenarnya maknanya. Tapi kenapa banyak orang-orang menafsirkan indie itu kopi senja itu karena misal 420 lah, 420 ya ketika dia manggung dia bawa kopi dan lagunya enak didengar ketika senja, makanya orang-orang mengartikan itu padahal sebenarnya tidak cuma 420 gitu loh. Tapi sekarang kira-kira Bang Indra, Bang Dava udah cukup paham nih gimana indie. Cukup. Dan saya rasa indie sebenarnya untuk kulitnya orang-orang sudah tahu sih mungkin. Cuman saya cuma meluruskan. Semangat musisi Indonesia. Semangat. Jadi makasih nih buat Bang Dava, Bang Indra sudah meluangkan waktunya. Semangat musisi Indonesia. Semangat.